Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat kondisi seperti sekarang ini, pandemi Covid-19, saya masih bisa menyampaikan materi yang harus saya berikan dalam rangka pembekalan KKN Universitas Mercubuana Yogyakarta tahun 2020. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Bambang Nugroho, dosen dari program studi agroteknologi Fakultas Agroindustri Universitas Mercubuana Yogyakarta. Baiklah, yang saya sampaikan adalah mengenai virus, terutama adalah epidemiologi dan juga masalah lingkungan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini sedang banyak sekali dibicarakan mengenai virus ini, terutama adalah berkaitan dengan pandemi Covid-19. Nah, untuk itu perlu kita pahami sebetulnya apa itu virus. Nah, virus ini unik sekali karena bisa dikatakan dia itu benda mati, karena kalau di luar tubuh tanaman inangnya virus ini tidak bisa melakukan apapun. Tetapi begitu masuk di tubuh inangnya, maka virus ini bersifat sebagai makhluk hidup karena bisa memperbanyak diri. Oleh karena itu disebut virus ini sebagai batas antara kehidupan dan kematian, atau yang dikatakan sebagai threshold between life and death. Nah, sebelum kita lanjut ke lebih detail lagi, ada beberapa istilah yang perlu dipahami kalau kita membicarakan virus ini. Yang pertama adalah istilah virion. Nah, virion ini mengacu virus secara utuh, yaitu yang terdiri dari protein dan asam nukleat. Dan yang kedua ada istilah viroid. Nah, viroid ini adalah merefer pada virus yang tanpa protein, tanpa selubung, utamanya adalah yang berisi materi genetik RNA. Dan yang berikutnya istilah yang disebut dengan satelit, yaitu virus yang hanya berupa asam nukleat. Dan yang terakhir prion, yaitu partikel yang hanya terdiri dari proteinnya saja. Nah, selanjutnya bahwa virus ini berbeda dari makhluk hidup secara umum karena tidak bersifat seluler. Jadi kalau makhluk hidup itu unit terkecilnya berupa sel sehingga disebut seluler, tapi virus ini bukan, sehingga tidak bisa dikatakan seluler, tapi lebih tepat dikatakan partikel, hanya terdiri dari senyawa saja, yaitu utamanya pertama adalah proteinnya yang merupakan bungkus atau kapsid, dan intinya yang berupa materi genetik, entah itu DNA, RNA, entah yang single stranded RNA maupun yang double stranded. Nah, dari sisi ukuran virus ini juga sangat unik karena merupakan, kalau itu dikatakan makhluk hidup, adalah makhluk hidup yang paling kecil. Kalau yang lainnya seperti bakteri itu ukurannya dalam mikron, 1/1000 mm. Nah, virus ini sangat kecil, ukurannya dalam satuan nanometer atau 1/1.000.000 mm, sehingga hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Nah, ukurannya kisaran antara 10 sampai 400 nanometer. Nah, virus-virus yang besar ukurannya ratusan nanometer, termasuk virus yang sekarang lagi ngetren, yaitu coronavirus. Kemudian di luarnya ada bungkus yang berupa senyawa protein yang disebut dengan kapsid, dan beberapa virus selain itu mempunyai juga bungkus terluar, yaitu berupa amplop
Nah, kalau dari sisi bentuknya, virus itu berupa partikel dengan bentuk baku ada 3. Yang pertama adalah yang berbentuk batang, yang kedua adalah yang berbentuk ikosahedron, yang ketiga bulat, dan yang modifikasi, yaitu bentuk yang mempunyai tambahan struktur berupa ekor. Nah, ini beberapa contoh dari masing-masing bentuk partikel tadi. Misalnya yang bertubuh atau yang berbentuk partikel bulat itu ada pada virus-virus penyebab penyakit pada manusia, misalnya AIDS yang sempat juga menggemparkan dunia kesehatan. Kemudian yang berbentuk oval itu penyakit-penyakit yang ada pada manusia juga, rabies. Kemudian berbentuk batang itu pada penyakit tanaman, terutama di tembakau dan sebagainya. Nah, seperti yang saya kemukakan di awal bahwa virus itu hanya bisa hidup dalam tanda petik kalau berada di dalam sel inangnya, sel di mana dia menimbulkan penyakit, entah itu tanaman, entah itu hewan maupun manusia, sehingga virus itu disebut sebagai parasit obligat, hanya bisa memperbanyak diri ketika ada di dalam sel tanaman atau tubuh inangnya. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa walaupun virus itu hanya bisa berkembang biak di dalam tubuh tanaman inang, tetapi virus itu mampu untuk bertahan di luar tanaman inang. Ya. Nah, sebelum itu satu hal yang sangat penting, karakteristik virus yang perlu diketahui adalah, saya katakan tadi, materi genetiknya atau yang disebut dengan genom virus. Ya. Nah, kalau dilihat memang sangat beragam, tetapi bisa dikelompokkan menjadi 2 materi genom virus itu, yaitu yang DNA maupun yang RNA, baik yang rantai tunggal maupun ganda, baik yang terpotong ya, atau yang sirkuler menyambung. Nah, kemudian yang penting lagi sebelum tadi bagaimana virus itu menimbulkan penyakit pada tanaman atau tubuh inangnya adalah bagaimana virus itu bisa memperbanyak diri. Ya. Nah, ada beberapa tahapannya. Ya. Nah, tahapan yang paling penting yang menentukan adalah pada tahapan penempelan partikel virus pada tubuh inangnya. Nah, penempelan ini harus tepat di tempat di mana virus itu bisa menimbulkan penyakit. Walaupun menempel sudah berhasil, tapi di tempat yang tidak sesuai reseptornya, maka tetap tidak bisa menimbulkan penyakit. Ya, contoh virus corona, ya, kalau nempelnya di kulit, ya, tidak menempel masuk di saluran pernapasan, tetap belum bisa menimbulkan penyakit. Sehingga ini sangat penting, ya. Nah, bisa menempel itu karena apa? Karena ada reseptor yang spesifik, yang cocok dengan yang ada pada tubuh tanaman inangnya. Nah, setelah menempel kemudian melakukan penetrasi. Penetrasi itu adalah partikel virus itu masuk ke dalam jaringan tubuh inangnya. Nah, caranya bagaimana? Yang masuk itu tidak seluruh partikelnya, tetapi yang masuk hanya partikel atau materi genomnya. Proteinnya dilepas di luar tubuh tanaman atau tubuh inangnya. Nah, pintu masuknya di mana virus itu? Nah, tergantung mau menimbulkan penyakit pada apa. Ya. Kalau di saluran pernapasan, ya pintu masuknya tentunya melalui hidung. Kalau pada tanaman, pintu masuknya bisa melalui lubang-lubang yang ada di permukaan tubuh tanaman, ya, seperti stomata, ya, atau lubang yang dibuat oleh hama dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, terjadi fusi. Ya, fusi itu penggabungan antara amplop
dari virus atau selubung virus dengan membran dari tanaman inangnya. Kemudian proses berikutnya adalah endositosis ya, dalam vesikel yang terbentuk karena penempelan tadi itu. Kemudian yang ketiga baru kemudian genomnya, materinya diinjeksikan ke dalam jaringan inangnya. Nah, ini adalah skemanya. Nah, kenapa kemudian bisa terjadi penyakit? Karena setelah masuk si virus kemudian bermultiplikasi atau memperbanyak diri dengan memanfaatkan alat atau aparatus dari sel inangnya, karena virus tidak mempunyai alat untuk memperbanyak diri, terutama sintesis proteinnya. Yang pertama disintesis adalah materi genomnya, mengkode, menentukan langkah ya, melalui ribosom tanaman inangnya atau sel inangnya. Jadi yang pertama adalah selubungnya di sintesis lebih dahulu, kemudian baru materi genomnya, kemudian terakhir dirakit, diassembling ya. Jadi materi genomnya kemudian dibungkus oleh protein yang terbentuk sehingga kemudian terbentuk virus utuh, demikian seterusnya. Kalau itu terjadi tanpa hambatan, maka kemudian tanaman inangnya atau inangnya hewan atau manusia akan merespon dalam bentuk penyakit atau gejala penyakit. Nah, bagaimana kemudian bisa menular? Karena virus kemudian setelah memperbanyak diri bisa lepas, bisa keluar dari tubuh yang sakit tadi, kemudian pindah ke tubuh yang masih sehat, inangnya, demikian seterusnya, sehingga terjadi yang disebut dengan penularan penyakit, penyebaran penyakit, atau yang kita kenal dengan epidemi, mewabah. Nah, ini gambarnya ya. Nah, seperti yang saya singgung di depan tadi, kenapa kemudian kok bisa kemana-mana? Selain bisa melakukan penyebaran langsung, ternyata virus itu di luar tubuh tanaman inang, di permukaan tubuh tanaman inang atau inangnya, atau di permukaan benda mati sekalipun, itu ternyata bisa bertahan. Nah, daya tahan virus ya di luar tubuh tanaman inang itu bervariasi, dari yang paling cepat itu dalam satuan jam ya, contohnya di virus coronavirus yang sekarang sedang mewabah, itu kalau di luar tubuh manusia itu bertahannya sebetulnya tidak lama ya. Yang paling lama adalah kelompok virus adenovirus yang bisa sampai 3 bulan. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bisa mencegah survival dari virus di luar tubuh inangnya, itu kita bisa menahan penyebaran virusnya, kita bisa melakukan penekanan epidemi ya. Sehingga sanitasi lingkungan itu sangat penting, kebersihan lingkungan itu sangat penting. Lingkungan itu ada dua, lingkungan biologis yaitu di luar individu makhluk hidup, kalau pada manusia ya orang lain di sekitar kita ya, itu harus menjaga kebersihan tubuhnya, kebersihan badannya, kebersihan pakaiannya ya, agar bisa memutus atau memotong masa survival virus di luar tubuh sehingga mengurangi penyebaran. Demikian juga sanitasi atau kebersihan lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu ya lingkungan selain yang berupa makhluk hidup ya, bisa seperti benda-benda di sekitar kita, meja, pintu dan sebagainya. Sehingga wajar kalau kemudian pencegahan yang sekarang dilakukan untuk masalah lingkungan itu bisa dengan desinfeksi lingkungan, dengan spraying dan sebagainya. Nah, itulah alasannya mengapa sanitasi itu merupakan hal yang utama. Nah, yang perlu diketahui dalam rangkaian epidemi
epidemi tadi, penyebaran virus itu ternyata tidak hanya dengan satu cara, paling tidak ada 4 cara penyebaran virus. Yang pertama, yang paling efektif adalah secara kontak langsung, artinya dari makhluk hidup ya, entah itu tanaman, entah manusia, entah hewan yang sakit, kontak langsung dengan yang masih sehat ya. Ini paling cepat. Kemudian yang kedua, kalau itu pada penyakit manusia, yaitu melalui cipratan cairan tubuh yang kita sebut dengan droplet borne disease ya. Misalnya ketika kita bersin, ketika kita menguap atau berkata-kata ya, yang tidak secara sengaja, kadang-kadang droplet kita keluar, sehingga di dalam etika pun ketika kita bersin kita harus menutup hidung kita agar tidak menyebarkan partikel virus. Kemudian yang ketiga, ini airborne. Airborne itu artinya disebar melalui udara yang bergerak atau angin. Nah ini kalau ini ada, itu memang sangat cepat penyebarannya. Kalau di dalam penyakit virus pada tanaman, penyebaran secara airborne ini memang tidak ada ya. Tetapi yang banyak adalah secara kontak langsung atau dengan cara yang terakhir, yaitu common vehicle. Maksudnya di sini adalah vektor atau makhluk hidup lain yang fungsinya itu bisa menyebarkan virus, yang dalam istilah epidemiologis itu disebut dengan vektor. Kalau pada contoh penyakit manusia seperti nyamuk Aedes yang menyebarkan penyakit TB yang disebabkan oleh virus juga. Kalau dalam penyakit tanaman itu sangat banyak penyebaran melalui vektor ini. Nah ini pengetahuan mengenai penyebaran virus ya dan lingkungan tadi itu sangat penting di dalam pencegahan epidemi virus ya, seperti yang sedang terjadi seperti sekarang. Nah itulah secara singkat epidemi virus dan masalah lingkungan yang pasti sangat kurang, tetapi paling tidak inti-intinya bagaimana itu virus bisa menyebar, bisa menimbulkan penyakit. Sebetulnya virus itu partikelnya seperti apa, itu yang sangat utama baku, sehingga perlu kita pahami. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.